Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratis Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian hadis qudsi yang terhimpun di dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Ahaditsil Qudsiyah yang dikumpulkan oleh Imam Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan kemanfaatan, juga untuk mendapatkan keberkahan. Demikian pula kemanfaatan dan keberkahan itu moga-moga dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk keluarga-keluarga kita semua. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala ya bani Adam man asbah hazinan ala dunya lam yazdad minallahi illa bu'da. Ini berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi kehidupan di dunia ini, bagaimana kita menyikapi perkara rezeki materi. Ini nanti berkaitan juga dengan seberapa kualitas rohani kita di hadapan Allah Ta'ala, juga di dalam menempuh lorong panjang kehidupan ini. Allah berfirman, wahai manusia, barang siapa yang sedih karena memikirkan perkara dunia, maka sesungguhnya orang itu tidaklah bertambah apapun dengan Allah Ta'ala kecuali bertambah jauh. Jadi ya, dunia ini jangan sampai mencabik-cabik hati kita. Perkara urusan rezeki materi jangan membuat kita risau, jangan membuat kita galau. Sebab apa? Risaunya kita lantaran perkara rezeki materi itu akan memiliki dampak yang sangat getir bagi nasib rohani kita. Yaitu apa? Kita menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sadar bahwa sesungguhnya perkara rezeki materi ini juga perkara ujian.
Jadi tidak saja merupakan sebuah karunia di mana kita mesti mencukupkan diri dengan karunia itu untuk menempuh lorong panjang kehidupan, tidak. Tapi ini juga merupakan ujian. Jadi karena itu ketika kita sadar bahwa perkara rezeki materi itu merupakan ujian, maka pandanglah dengan pandangan yang jernih tujuan hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau cuman urusan-urusan perkara materi, urusan tentang rezeki materi, jangan sampai membuat kita risau. Asalkan tetap kukuh bahwa tujuan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun tidak usah membuat kita risau. Tidak usah membuat kita risau. Risaunya kita karena persoalan rezeki materi itu menunjukkan bahwa hati kita lebih berkelindan dengan rezeki materi itu dibandingkan dengan kampung akhirat, dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu anggap saja perkara rezeki materi itu adalah hal ihwal yang sudah rampung. Anggap saja begitu. Ya memang tidak akan pernah rampung ya. Terutama bagi orang-orang yang hidupnya senantiasa dipakai untuk memburu rezeki materi. Tidak akan pernah rampung. Tapi kalau kita menganggapnya rampung, maka kita sudah tidak terlalu diburu-buru oleh perkara rezeki materi itu. Jadi karena itu harus kita lampaui perkara rezeki materi itu. Dengan cara apa melampauinya? Dengan cara mengukuhkan satu-satunya tujuan hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada persis di depan penglihatan diri kita. Agar kita tidak terbelalak kepada segala sesuatu yang lain, termasuk dalam perkara rezeki materi itu. Jadi efeknya itu sangat pahit ya. Kalau kita lebih konsentrasi kepada rezeki materi, sementara apa yang kita inginkan tidak kunjung menjadi kenyataan dari rezeki materi itu, kita akan menjadi risau. Risau yang sesungguhnya tidak perlu. Kita itu hanya perlu risau kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu berkarat. Kalau hubungan kita dengan hadiratnya itu terganjal, itu perlu risau. Jadi kalau cuma perkara rezeki materi, jangan sampai membuat hal itu, jangan sampai membuat hati kita itu risau. Jangan sampai membuat pikiran kita galau. Jangan eman-eman diri kita ini ya, eman-eman. Jadi ketika kita sudah dibikin risau, ngurusi, memikirkan perkara materi, maka efeknya yang getir itu nggak tanggung-tanggung. Kita menjadi semakin jauh dari Allah. Dan adakah malapetaka yang lebih pedih dibandingkan orang terlempar jauh dari Allah Ta'ala? Itu tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan karena terlalu eman-eman, rezeki yang ingin kita nikmati itu tidak tergapai, lantas kita risau karena itu. Jangan, mending lebih eman-eman keselamatan rohani diri kita. Jangan sampai kita terlempar jauh dari Allah Ta'ala hanya gara-gara kita dikebuk oleh kesedihan lantaran rezeki materi yang kita angan-angankan tak kunjung datang. Terus wa fid dunya illa kadan, kalau orang itu bersedih hati karena memikirkan urusan rezeki materi, orang itu dalam kehidupannya di dunia cuman capek adanya, capek, pikirannya capek, psikisnya itu capek. Nah, masa hidup yang sejenak ini akan kita bikin capek kan begitu? Mestinya kita berbahagia, mestinya kita bersenang hati, mestinya kita damai. Dengan cara apa kita damai? Yaitu dengan lebih menomorsatukan Allah Ta'ala dibandingkan apapun yang lain. Selama Allah kita nomorsatukan di hati kita, di pikiran kita, di kehidupan kita, di jiwa kita, maka kita
tidak akan pernah risau karena memikirkan yang lain. Baru kita risau kalau kita itu semakin berjarak, semakin jauh dari hadiratnya, baru kita risau. Jadi hidup yang sementara hendaknya kita bangun di atas fondasi kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu. Orang-orang yang memburu harta benda dunia sampai lupa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti dibangun secara mesra. Sampai lupa bahwa Allah Ta'ala yang mesti dinomorsatukan. Sampai lupa bahwa dengan Allah Ta'ala kita bisa memiliki hubungan dengan penuh cinta. Sampai lupa seperti itu, betapa sungguh malang, betapa sungguh malang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi hidup sebentar ini mesti kita isi dengan kedamaian, ketentraman, dengan berpihak secara habis-habisan kepada hadiratnya, kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Nah, ini bukan larangan bahwa kita itu terlarang untuk berniaga, sama sekali bukan larangan. Bukan larangan. Di dalam Islam itu malah dianjurkan untuk mengembangkan, untuk memajukan adanya perniagaan, adanya usaha-usaha. Itu dianjurkan dalam Islam. Nah, yang tidak boleh itu adalah hanya karena kita menggunakan ikhtiar, menggunakan kesungguhan habis-habisan di dalam memburu perkara rezeki-rezeki duniawi, rezeki-rezeki materi, lantas hubungan kita dengan Allah Ta'ala menjadi terputus. Itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Kalau semangat bekerja menjadikan kita lebih semangat lagi untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, oh itu bagus. Bagus. Memang seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau hati kita sudah dihuni oleh semangat yang full, yang total dalam rangka mencari rezeki materi, sampai hubungan kita dengan Allah Ta'ala menjadi sedemikian jauh, itu yang tidak boleh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa fil akhirati illa jahdan. Dan orang yang bersedih hati karena urusan di dunia ini, di kehidupan ini capek, di akhirat sungguh lelah dan menyedihkan. Waduh, ini berarti apa? Hidup dalam episode demi episode kemurungan. Ini na'udzubillah. Di dunia yang dikira menjadi tempat kenikmatan ternyata hanya mendapatkan capek. Di akhirat hanya mendapatkan lelah dan siksa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berarti apa? Kalau seperti itu, seseorang berarti gagal untuk memproyeksikan rangkaian kehidupannya di dalam genangan kebahagiaan demi kebahagiaan. Wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman la yanqati anhu abadan. Kalau orang bersedih hati hanya karena perkara rezeki materi, hanya perkara rezeki duniawi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hati orang itu gundah dan tidak akan pernah terputus kegundahan itu untuk selamanya. Jadi na'udzubillah, hidup kok malah menjadi gundah. Mestinya kita bersiul penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketentraman, karena kita berada di bawah naungan payung cinta ilahi. Kok malah dibikin gundah? Jadi ini berarti apa? Allah Ta'ala itu berbicara tentang sumber-sumber kesengsaraan, dan karena itu jangan kita menjadi penyebab bagi munculnya sumber kesengsaraan tersebut. Jangan. Apa sumber kesengsaraan itu? Bersedih hati karena perkara urusan duniawi, gitu ya. Itu sumber kesengsaraan. Dari Allah Ta'ala makin jauh. Di dunia hanya terus-menerus digebuk oleh rasa capek. Di akhirat oleh rasa lelah dan penuh siksa. Dan Allah Ta'ala itu senantiasa memberikan adanya kegundahan yang tak terputus-putus di hatinya. Jadi mestinya apa? Mestinya hal yang merupakan sumber kesengsaraan itu tidaklah kita tekuni, sama sekali tidak. Jadi pandanglah diri kita ini sebagai tuan bagi dunia, sehingga dunia itulah yang akan mencari
diri kita. Kalaupun bekerja, bekerja sekedarnya saja. Jangan sampai menghalang-halangi hubungan yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa syughlan la yafraghu anhu abadan. Kalau orang itu bersedih hati karena perkara urusan duniawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu sibuk, tak kunjung senggang, sibuk terus selamanya. Sibuk terus, pikirannya terus dihantui untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bersamaan dengan itu pula hatinya senantiasa gundah, hatinya senantiasa capek terus begitu. Bukankah itu sesungguhnya merupakan episode demi episode kesengsaraan? Itu yang naudzubillah, episode kesengsaraan. Jadi versi Allah Subhanahu wa taala, orang untuk menjadi berbahagia itu ada caranya, untuk menjadi bahagia. Bukan mengejar impian-impian duniawi atau materi yang membuat orang itu tidak memiliki hubungan baik dengan Allah, tidak memiliki hubungan mesra dengan Allah. Bukan dengan itu. Untuk berbahagia, kita harus berpihak sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dikerjakan boleh asal orientasinya adalah Allah dan tak menghalangi seseorang untuk senantiasa berakrabia dengan hadiratnya. Boleh kalau begitu. Wa faqran la yanalu ghinan abadan. Orang yang bersedih hati karena diguncang oleh urusan-urusan harta benda duniawi, maka orang itu akan dijadikan fakir oleh Allah Ta'ala, sehingga tak mencicipi adanya kekayaan yang hakiki. Jadi orang yang kaya secara hakiki itu kan tentram hidupnya. Tentram karena hidupnya merasa di backup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentram hidupnya. Nah, tapi kalau orang senantiasa membutuhkan ini, membutuhkan itu, dapat ini, pengen itu, dapat itu, pengen ini dan lain semacamnya, maka sesungguhnya orang itu berada di tengah genangan kefakiran, dan itu adalah malapetaka. Berada di tengah genangan kefakiran seperti itu malapetaka. Jadi selamanya oleh Allah Ta'ala akan dibikin fakir yang tidak akan pernah mencapai adanya kekayaan. Wa amalan tashghuluhu abadan. Orang yang bersedih hati karena terguncang oleh urusan-urusan duniawi, maka orang itu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang memiliki angan-angan yang senantiasa diguncang oleh adanya angan-angan. Jadi angan-angan orang itu menjadi sangat panjang dan membuat orang itu senantiasa sibuk untuk menggolkan adanya angan-angan itu. Nah, itu apa bukan siksaan? Jelas itu merupakan siksaan. Jauh dari adanya ketenangan, jauh dari adanya ketentraman, kedamaian. Itu siksaan. Jadi ternyata apa? Ternyata efek dari bersedih hati karena diguncang urusan-urusan duniawi, itu ternyata efeknya sangat panjang. Dan itu menciptakan apa? Menciptakan gerbong-gerbong panjang penderitaan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya bna Adam, wahai manusia, tangkusu kulla yawmin min umrika wa anta la tadri. Wahai manusia, setiap hari umurmu berkurang tapi engkau tidak sadar. Jadi ya, setiap hari, setiap saat umur itu berkurang, dan dengan demikian berarti setiap hari, setiap saat kita semakin dekat dengan tubir kematian. Tapi kebanyakan manusia tidak sadar. Dan karena tidak sadar, maka tidak mempersiapkan diri untuk hari pertanggungjawaban itu. Tidak sadar. Padahal sudah banyak pelajaran-pelajaran kematian yang menunjukkan kepada kita betapa hidup ini sementara.
bersamaan dengan adanya pelajaran-pelajaran kematian itu, tidak otomatis kita manusia lantas mempersiapkan diri untuk sebuah hari di mana kita mesti mempertanggungjawabkan amal kita. Tidak secara otomatis kita bersiap diri untuk mengumpulkan bekal yang secukup-cukupnya. Tidak secara otomatis ya. Padahal adanya peringatan yang berupa kematian itu konkret. Itu bukan imajinasi, itu bukan halusinasi, itu konkret. Tapi adanya peringatan yang konkret itu tidak otomatis menjadikan diri kita sadar tentang betapa sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Taraktu fikum nasihatain, sabda Kanjeng Rasul. Aku tinggalkan pada kalian dua macam nasihat. Natiqan wa shamitan, nasihat yang bisa berbicara dan nasihat yang diam. Fannatikul Quran, adapun nasihat yang berbicara itu adalah Al-Quran, yaitu ketika kita baca, ketika kita mendengarkan orang-orang membaca Al-Quran. Wasamitul maut, dan nasihat yang diam itu tak lain adalah kematian. Nah, akhir-akhir ini nasihat yang berupa kematian datang bertubi-tubi menghampiri diri kita, menghampiri tetangga kita, datang bertubi-tubi. Dan sesungguhnya itu sudah cukup untuk menjadikan kita sadar bahwa setiap saat kita makin dekat dengan kematian. Setiap saat itu pula umur kita berkurang. Umur kita berkurang. Duh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa atika kulla yaumin birizqika wa anta la tahmadu, dan setiap hari aku mendatangkan rezeki kepadamu tapi engkau tidak memujiku. Ya, betapa banyak kita merasa cocok dan rezeki itu, tapi kita tidak tahu persis untuk apa rezeki itu. Nah, kalau kita ma'rifat kepada Allah Ta'ala berkaitan dengan rezeki itu, maka rezeki itu kita pakai dengan transaksi murni untuk mendekatkan diri kita, bermesraan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap saat Allah Ta'ala mengirim rezeki. Jangan kira rezeki itu datang karena kepiawaian kita bekerja, berbisnis. Jangan dikira. Karena baik kepiawaian kita bekerja, berikhtiar, kepiawaian kita berbisnis maupun rezeki yang kita terima lewat bekerja, lewat berbisnis itu sesungguhnya semuanya datang dari tangan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita yang lihai menyusun rencana-rencana, mensiasati bisnis dan lain semacamnya. Bukan, karena kepiawaian kita itu murni merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap hari Allah Ta'ala itu berfirman, setiap hari aku datangkan rezeki kepadamu. Jadi Allah Ta'ala itu ibaratnya ya tukang pos plus itulah ya. Jadi membawakan rezeki dengan tangan kemurahannya yang tak kasat mata. Tapi ketika rezeki itu datang, itu tidak secara otomatis menggetarkan diri kita betapa rezeki itu harus dipakai di jalan hadirnya. Tidak. Bahkan kalau rezeki yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, cenderung kita sepelekan, cenderung itu kurang berharga di penglihatan diri kita, di perasaan diri kita, cenderung dikatakan tidak berharga. Padahal itu datangnya dari Rabbul Alamin, dari tangan kemurahan Tuhan. Nah, mestinya ya itu membuat kita berdebar-debar dan memiliki niat sungguh-sungguh untuk menjadikan karunia itu sebagai transaksi cinta kita di hadapan hadiratnya. Nah, mestinya seperti itu. Mestinya seperti itu. Jadi betapa sangat sering kita lalaikan
adanya syukur, adanya puja-puji kepada hadiratnya ketika kita mendapatkan karunia. Termasuk apa? Karunia hidup, karunia sehat, karunia kesempatan, karunia untuk bisa leluasa beribadah dan lain semacamnya. Itu karunia-karunia itu, karunia-karunia yang semestinya menjadikan diri kita itu gamblang untuk menyaksikan sumber karunia tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mestinya seperti itu. Fala bil qalili taqna wala bil katsiri tasba. Engkau wahai manusia kebanyakan tidak mau menerima dengan senang hati adanya rezeki yang sedikit. Jadi kalau rezeki itu sedikit membuat kebanyakan manusia muring-muring, tidak bersyukur terhadap rezeki yang sedikit itu. Jadi fala bil qalili taqna, engkau tidak mau menerima apa adanya dengan jatah rezeki yang sedikit. Wala bil katsiri tasba, dan engkau tidak merasa kenyang dengan rezeki yang banyak itu, kurang terus. Sementara pada saat yang bersamaan hatinya tumpul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lapar untuk berjumpa dengan hadirnya, tidak dahaga untuk bersua dengan hadirnya, tidak. Jadi dengan rezeki yang sedikit, rezeki materi yang sedikit itu tidak mau menerima, dengan rezeki yang banyak itu tidak mau puas, terus saja memburu sampai akhirnya tiba-tiba umurnya itu sudah habis, tiba-tiba jatah umurnya sudah hampir habis, hampir ludes. Na'udzubillah ya. Betapa kita mesti memperbaiki hubungan rohani dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dikritik oleh Allah taala di dalam hadis qudsinya ini. Ya bani Adam, ya bani Adam, ya bani Adam. Wahai manusia, ma min yaumin illa wa ya'tika rizquka min indi. Tidaklah datang satu hari kecuali rezekiku datang kepadamu. Wa ma min lailatin illa wa ya'tinil malaikatu min indika bi'amalin qabih. Dan tidaklah ada satu malam pun kecuali malaikat datang dari sisimu membawa amalmu yang buruk. Waduh, na'udzubillah ya. Setiap hari Allah Ta'ala mengirim rezeki dari sisi hadiratnya untuk kita. Sementara setiap malam itu ya, malaikat datang ke hadapan Allah Ta'ala membawa kabar tentang perilaku kita, tentang amal kita yang buruk. Waduh, na'udzubillah ya, na'udzubillah. Jadi artinya ini apa? Betapa penting adanya kesadaran spiritual diri kita, sehingga hal itu tidak terjadi. Artinya apa? Ketika rezeki kita itu datang dari kemurahan hadirnya, langsung kita tangani rezeki itu agar bernilai spiritual, bernilai transendental, bernilai keilahian dengan cara kita menggunakannya dalam kebaikan. Dan semestinya ketika setiap malaikat tiap malam itu, ketika malaikat tiap malam itu datang ke hadiratnya membawa kabar dari sisi kita, itu seharusnya tidak membawa kabar tentang amal buruk kita, mestinya membawa kabar tentang amal baik kita, seharusnya begitu. Nah, itu kalau begitu kan betul-betul merupakan tindakan yang cerdas itu. Tindakan yang cerdas. Jadi tidaklah kita terima karunia kecuali kita kelola di jalan hadiratnya. Dan tidaklah malaikat membawa kabar dari kita kepada Allah Ta'ala kecuali membawa kabar tentang adanya amal-amal baik kita. Mestinya seperti itu. Mestinya seperti itu. Cuma ya kita manusia itu diliputi oleh berbagai macam kekurangan, oleh berbagai macam pengingkaran, oleh berbagai macam kedurhakaan, terus begitu. Untungnya ya kita punya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
kita datang dengan dosa-dosa, lalu setelah itu kita bertobat, diampuni oleh Allah Ta'ala, datang lagi membawa dosa-dosa, bertobat lagi, diterima lagi, terus begitu. Untungnya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pemurah, bukan Tuhan yang ngambekan, bukan Tuhan yang sedikit-sedikit murka, tidak. Untungnya seperti itu. Tapi walaupun Tuhan kita maha pemurah itu ya, bukan lantas kemudian kita dengan seenaknya sendiri, terus tak pernah memikirkan bagaimana kita mengalami pendewasaan secara rohani, terus mengikuti kalah, digebuk oleh hawa nafsu, terus begitu. Bukan seperti itu terus menerus, walaupun kita sadar bahwa Tuhan kita itu adalah maha pemurah, bahwa Tuhan kita itu adalah maha penyayang, maha belas kasih kepada hamba-hambanya. Ta'kulu rizqi wa ta'sini, wahai manusia, engkau makan rezekiku dan engkau durhaka kepadaku. Waduh, na'udzubillah ya Allah, makan rezeki sambil durhaka. Mestinya kita mengkonsumsi rezeki dari hadiratnya sambil kita mempersembahkan hidup mati kita secara total kepadanya, mempersembahkan kepatuhan dan kesetiaan kita kepada hadirnya. Mestinya seperti itu. Nah, ini tamparan sesungguhnya, tamparan terhadap dimensi rohani kita agar kita menjadi sadar, bahwa bersamaan dengan kita mengkonsumsi karunia-Nya, mestinya bersamaan pula dengan kita mensyukuri karunia itu di jalan yang menuju kepada hadirat-Nya. Ini tidak menguntungkan Allah lah ya. Sama sekali tidak menguntungkan Allah. Adanya rasa syukur kita, adanya transaksi kita kepada hadirat-Nya dalam setiap menerima karunia, tak membuat Allah Ta'ala merasa beruntung karena itu. Sama sekali tidak. Itu keberuntungan murni untuk diri kita. Sebagaimana juga malapetaka itu untuk diri kita dan karena ulah diri kita sendiri. Wa anta tad'uni fastajibu laka, dan engkau berdoa kepadaku sementara aku mengabulkan doamu. Mengabulkan doa. Jadi kita berdoa maka dengan sepenuh hati Allah mengabulkan doa kita dengan kemurahannya. Bukankah itu sesungguhnya merupakan karunia? Nah, betapa banyak sesungguhnya ya perbuatan-perbuatan manusia yang merugikan manusia sendiri. Padahal kita manusia itu sudah dikaruniai akal untuk menimbang-nimbang. Kata Sayyidina Ali ya, sebagaimana saya kutip dari kawan saya, Habib Nadir. Kata Sayyidina Ali itu begini, ketika di malam yang kelam, kita mendapatkan hidangan makanan, tidak secara otomatis kita makan. Tapi kita menyalakan lampu terlebih dahulu agar jelas makanan apa itu yang akan kita makan. Tapi ketika datang kabar, ketika datang berita tentang peristiwa dan lain semacamnya, ketika datang keinginan, hasrat-hasrat kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menyalakan lampu akal pikiran kita dulu, tapi langsung kita emplok begitu saja. Kenapa? Kok tidak bersikap sebagaimana kita mendapatkan hidangan makanan di malam yang kelam itu? Nyalakan lampu terlebih dahulu agar tidak salah makan. Seandainya itu kita terapkan di pikiran diri kita, kita terapkan di adanya tindakan diri kita, kita terapkan bahwa ketika kita memiliki kehendak, tidak otomatis kehendak itu kita loloskan, maka kita akan menjadi selamat, kita akan menjadi damai karena itu. Oke ya, bersamaan dengan adanya kritik-kritik Allah Ta'ala untuk kita manusia, moga-moga kita senantiasa di dalam bimbingannya, dalam petunjuknya, sehingga umur kita habiskan dan kita senantiasa berkiblat kepada Allah Ta'ala, lahir dan batin kita, hidup dan batin kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.